Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, bagus. Siapa tadi yang belum mandi pas mau ke sekolah? Ayo angkat tangan. Yang belum sarapan? Bagus, sudah sarapan semuanya. Oke, berarti sekarang sudah semangat dong untuk memulai pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu mau mengabsen dulu. Ayo, lihat semua kawan sebangkunya. Lihat kawan-kawannya, ada yang tidak hadir? Ya, hadir semuanya? Iya, bagus. Luar biasa ya, anak-anak ibu rajin-rajin semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi baru, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Yuk, angkat tangannya. Iya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Nah, apa-apa saja unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen? Ada tema, tokoh, penokohan, ada alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang paling penting adalah ada amanat. Ya, setiap cerpen itu pasti mempunyai amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Baik itu cerpen tentang persahabatan, keluarga, semuanya itu pasti mempunyai amanat masing-masing. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi baru. Buka semua bukunya, pelajaran 3 tentang pembelajaran puisi. Nah, ibu harap setelah mempelajari puisi ini, kalian bisa mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan puisi. Selain itu, kalian juga tahu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam puisi. Nah, setelah itu, kalian juga tahu bagaimana cara membaca puisi itu dengan baik dan benar. Oke anak-anak, langsung saja kita pada materi kita. Siapa yang pernah membaca puisi? Ayo angkat tangannya. Ya, membaca puisi di mana? Iya, bagus. Pada saat hari Natal. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan puisi? Ya, karya sastra. Ya, kata-katanya indah. Ya, betul sekali. Jadi, puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Nah, di sini juga kata-katanya itu singkat dan padat. Ayo, siapa yang tahu kenapa dibilang singkat dan padat? Iya, singkat itu karena diungkapkan tidak panjang dan tidak lebar. Nah, kalau padat, ya maksudnya itu puisi dibuat dengan pilihan kata yang mengandung makna. Ya, selanjutnya di sini ada unsur-unsur puisi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tema? Ya, tema itu adalah pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Nah, tema ini biasanya tersirat dalam keseluruhan puisi. Nah, yang kedua di sini ada rasa atau menghayati penghayatan kita terhadap puisi tersebut. Jadi pada saat kita membaca puisi itu, kita harus bisa menghayati puisi itu, baik itu puisinya puisi sedih, puisi senang, semangat, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir di sini ada amanat atau pesan. Nah, ini sudah tidak asing lagi kan bagi kalian. Nah, minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang amanat. Ya, amanat atau pesan itu adalah pesan-pesan yang terkandung di dalam puisi yang disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Nah, yang selanjutnya di sini ada membaca puisi. Nah, yang pertama ada lafal. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan lafal? Angkat tangannya. Ya, lafal itu adalah kejelasan kita, kejelasan kata-kata yang kita keluarkan dalam mengucapkan setiap huruf yang ada di dalam puisi tersebut. Artikulasinya harus jelas. Nah, jadi kalau kita mengungkapkan lafalnya itu tidak jelas, pastinya tidak enak didengar oleh pendengar. Nah, selanjutnya di sini ada jeda, pemberhentian dalam membaca puisi. Nah, jadi untuk membaca puisi itu ada jedanya, ada berhenti sejenak, berhenti agak lama. Nah, seperti itu dia jeda. Dan selanjutnya di sini ada intonasi. Nah, intonasi itu adalah nada kita saat bicara. Dalam membaca puisi itu ada intonasinya, kadang naik, kadang turun. Nah, tanpa intonasi, puisi itu tidak akan enak ya kan? Kalau seandainya kita membaca puisi itu dengan
intonasi rata, tidak ada naiknya, tidak ada turunnya, pasti tidak enak didengar. Dan selanjutnya di sini ada ekspresi. Ayo, siapa yang tahu apa itu ekspresi? Iya, ekspresi itu adalah mimik wajah. Nah, jadi melalui ekspresi itu kita bisa menunjukkan perasaan hati kita pada saat kita membaca puisi itu, baik itu kita sedang senang atau sedang sedih. Nah, di sini Ibu ada salah satu video ya yang bertemakan puisi. Nah, sekarang kita akan nonton sama-sama video tersebut, oke? Nanti kalian di situ harus melihat bagaimana ekspresinya, bagaimana unsur-unsur yang terkandung di dalam puisi itu. Oke, sekalian akan memberi penilaian di sini. Oke, berikut videonya. Kami pewaris negeri ini. Buah karya Paundra. Kami di sini menatap langit, membelah cakrawala, tanah air kami. Tak apa, bersandar jepit kami bersekolah. Kadang tak beralas ini kaki dengan sepatu model terbaru. Melewati tanah basah kaki-kaki kami, di mana tersiram hujan, sawah padi menguning menelusuri ngarai sungai. Berlari kami pada tanah pertiwi, hijau menghampar surga hutanku. Sesekali menyeka peluh pada wajah, peluh jatuh dari badan karena cinta pada negeri, karena cita-cita tanah air gemilang ada pada puncak jiwa kami. Tak gentar kami bila badai hujan mengadang, di mana membasahi baju dan tas terbuat dari anyaman bambu. Karena kami tahu membangun tanah air adalah mulia. Gunung Krakatau menampakkan kegagahannya. Karang dihantam deburan ombak menggila, tetap kokoh ia berdiri. Jiwa semangat ditempa sang guru, agar tak menjadi generasi cengeng. Lihat, matahari mulai menampakkan sinar cahayanya. Berlari kita bersama menuju Indonesia bangkit, karena kami pewaris negeri ini. Wah, luar biasa ya dia membacakan puisinya. Ya, kalian juga bisa membaca puisi seperti itu dengan cara terus belajar dan terus berlatih dan berlatih dalam membaca puisi. Ayo, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana tadi lafalnya? Jelas kan? Kata-kata yang dikeluarkan semuanya jelas kan? Ya, nah selanjutnya tadi bagaimana jedanya, pemberhentian kalimatnya? Ada kan kalian nampak? Iya, ada. Nah, selanjutnya intonasinya, bagaimana tadi kalimat-kalimatnya? Ada yang turun, ada yang naik kalimatnya. Ya, ada juga ya. Nah, selanjutnya itu bagaimana tadi ekspresinya? Wah, ini yang luar biasa ya kan? Semangatnya luar biasa. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian menentukan unsur-unsur yang ada pada puisi tersebut. Sekarang buka bukunya halaman 36. Ya, itu adalah puisi yang tadi dibacakan dengan judul Kami Pewaris Negeri Ini.
Jadi tugas kalian adalah kalian menentukan unsur-unsur yang ada di dalam puisi tersebut, baik itu tema, rasa, nada, serta amanat yang ada di dalam puisi tersebut. Bisa semuanya? Iya, bisa. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar mengenai puisi. Kalian sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan puisi? Apa saja unsur-unsur di dalam puisi? Ada tema tadi, rasa, nada, serta amanat yang terkandung di dalam puisi tersebut. Nah, selain itu, kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara untuk membaca puisi itu. Tadi yang harus diperhatikan ada lafalnya, ada jeda, ada intonasinya, dan ada ekspresinya. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan buat anak-anak ibu? Ayo, siapa yang mau bertanya tentang tugas kita, tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semuanya? Ya. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa. Ya. Sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Ingat untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk membaca bukunya. Nah, minggu depan kita akan masuk materi tentang jenis-jenis puisi, di mana puisi itu ada puisi baru dan puisi lama. Baiklah, selamat pagi semuanya.